Sejak manusia mulai berpikir tentang struktur alam semesta, mereka telah berusaha menyelami kedalamannya, dan seorang astronom Amerika telah memecahkan teka-teki mengenai batasannya. Dia adalah Edwin Powell Hubble, seorang ilmuwan hebat yang berhasil memecahkan misteri para saintis yang mana beberapa di antaranya harus dibayar dengan nyawa mereka untuk rasa ingin tahu mereka di zaman Inkuisisi Roma tahun 1600. Giordano Bruno ialah ilmuwan matematika dan kosmolog yang harus mati akibat imbas dari Inkuisisi Roma ini demi mempertahankan konsep kosmik pluralism, atau yang menyatakan bahwa alam semesta tanpa batas dan rumah bagi dunia yang tanpa batas. "87 tahun kemudian, Isaac Newton memberikan dukungan mengenai teori worldview of Nicolaus Copernicus bahwa matahari adalah pusat dari semua hal. Newton meyakini gaya gravitasi matahari lah yang membuat planet-planet berada pada orbitnya. Demi membuat pandangan yang tidak memihak siapapun, baik Inkuisisi Gereja Roma maupun para saintis astronomi, Newton berpendapat bahwa bintang-bintang yang kelihatannya tetap ternyata bergerak sesuai dengan hukum gerak Newton. Pandangan Newton ini mengubah konsepsi Inkuisisi Gereja Roma, namun yang menjadi pertanyaan polemik adalah bagaimana alam semesta terjadi pada awalnya dan mengapa bintang-bintang begitu jauh. Newton tidak memiliki instrumen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tetapi, 250 tahun kemudian, pertanyaan besar itu dapat terjawab setelah proses yang panjang, mulai dari William Herschel yang menemukan planet Uranus pada tahun 1785 menggunakan teleskop Newtonian reflektor. Herschel juga menemukan titik terang yang dikelilingi oleh semacam awan dan debu. Kemudian William Pearson, astronom Irlandia, menyelesaikan teleskop The Rosse 6-foot Telescope atau sering disebut Leviathan yang beratnya 10 ton, yang pada saat itu adalah teleskop terbaik. Dengan teleskop inilah untuk pertama kalinya suatu anggapan yang dahulu dianggap nebula spiral ternyata adalah galaksi. Sekalipun hasilnya sangat detail, tapi posisi galaksi ini belum diketahui. Pria inilah yang memberikan jawabannya, Edwin Powell Hubble, lahir di Maysville, Missouri pada 20 November 1889, putra seorang pekerja asuransi. Kakeknya pernah membuat teleskop untuk Hubble, dan dia pada saat muda sering menghabiskan malam untuk mengamati langit menggunakan teleskop tersebut. Edwin juga pernah menghabiskan malam tanggal 23 Juni 1899 bersama temannya Sam di ruang terbuka untuk menyaksikan gerhana bulan. Dan ini tentunya pengalaman berharga bagi seorang anak muda di zamannya. Dan pada saat itulah Edwin Hubble menyukai astronomi. Tahun 1910, Edwin pergi ke Inggris bersama ayahnya untuk belajar hukum di Oxford. Dia tidak terlalu tertarik. 3 tahun kemudian dia kembali dan melanjutkan studi astronomi di Observatorium Yerkes di Chicago pada tahun 1914. Dalam disertasi dokternya, Hubble berhipotesis bahwa nebula spiral adalah galaksi yang sangat jauh di luar galaksi kita sendiri. Tetapi, untuk membuktikan ini, dia harus mengukur jarak galaksi tersebut. Hubble mencurahkan perhatiannya pada nebula Andromeda, satu-satunya galaksi terlihat dengan mata telanjang dari belahan bumi utara. Dan memang setelah bertahun-tahun pengamatan intensif, ia menemukan dan menentukan jarak Andromeda dari bumi yaitu 800 tahun cahaya, sekitar 8 kali diameter dari Bima Sakti. Meskipun kita sekarang tahu bahwa Andromeda sebenarnya 3 kali lebih jauh, 2,4 juta tahun cahaya, Hubble telah membuktikan bahwa ada galaksi di luar galaksi kita sendiri. Setelah perdebatan itu selesai, Hubble membuktikan kalau ternyata alam semesta itu berkembang. Melalui analisis spektrum warna, Hubble membuktikan bahwa alam semesta terus dan selalu berkembang. Bersama asistennya Milton Humaser, seorang penyuka sains yang tidak memiliki pendidikan formal mengenai astronomi. Mereka mulai menganalisis spektrum warna dan menemukan bahwa adanya pergeseran warna ke arah spektrum merah. Artinya apabila terjadi pergeseran ke arah warna ungu berarti adalah penyempitan. Sementara spektrum warna ini menunjukkan pergeseran ke warna merah yang artinya panjang gelombang cahaya mengalami pergeseran terhadap bagian spektrum yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang. Pada tahun 1927, ilmuwan astronomi yang disegani, Lemaitre, mendukung konsep bahwa alam semesta ini mengembang, namun bukan berarti segala sesuatu yang melayang di langit bergerak menjauhi bumi, melainkan bergerak mengembang pada galaksi itu sendiri. Ibarat jika kita meniup balon polkadot, bahwa galaksi-galaksi mengembang seperti titik-titik pada balon. Hubble mendukung pernyataan ini dengan rumus matematik yang dikenal sebagai hukum Hubble. Pada hukum Hubble ini dikenal yang namanya konstanta Hubble. Ibarat pergerakan semua bagian balon semakin besar dengan kecepatan yang sama. Semakin jauh dua titik dari satu sama lain, semakin jauh juga jarak di antara titik-titik tersebut akan meningkat. Kemudian setelah Edwin Hubble dan Lemaitre meneliti bahwa alam semesta ini berkembang, mereka juga menemukan bahwa ternyata alam semesta ini juga mengalami percepatan. Itu terjadi karena adanya materi gelap. Ya, tentunya ini akan kita bahas di video selanjutnya. Oh ya,
Pada saat itu, Einstein sebagai seorang ilmuwan hebat yang disegani pada zamannya, memiliki pandangan lain mengenai alam semesta yang dikenal dengan the steady state model, tanpa adanya awal permulaan alam semesta atau Big Bang. Pada tahun 1931, Albert Einstein mengunjungi Edwin Hubble dan Lemaitre di Mount Wilson Observatory. Setelah mengamati dan mendengar penjelasan Lemaitre dan Hubble, Einstein menyadari kesalahannya dan mengakui bahwa teori Big Bang adalah permulaan alam semesta berkembang. Jadi terima kasih untuk para ahli astronomi 100 tahun lalu yang mempercayai hal yang tidak masuk akal ini menjadi sesuatu yang benar. Kita telah banyak menemukan dan mempelajari alam semesta hanya melalui implementasi pada balon. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like video ini. Tetap gali ilmu pengetahuan, pelajari bumi, dan genggamlah alam semesta. Eureka!